Pemirsa, jika Anda curiga mengalami cedera tulang ekor, coba lakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, kompres air dingin selama kurang lebih 10-15 menit, antara 4-5 kali sehari. Lalu yang kedua, jika Anda duduk, coba untuk agak condong ke depan, atau mungkin duduk mungkin agak miring ke kiri atau ke kanan. Atau bahkan coba pakai bantal yang bolong, bantal donat, untuk mengurangi rasa sakit Anda. Lalu ada baiknya untuk minum pereda nyeri. Mungkin yang ada di rumah Anda, ibuprofen atau paracetamol untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu cepatlah ke dokter bila sudah mengalami gejala-gejala yang lebih parah atau di luar dari kendali Anda. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernahkah Anda atau Anda mungkin melihat orang yang sedang berjalan atau naik motor terus terjadi trauma atau kecelakaan dan terjatuh dan jatuhnya itu terduduk. Nah, Anda harus berhati-hati karena siapa tahu gitu ya. Setelah kejadian ini mungkin nggak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi bisa jadi beberapa tahun kemudian tuh ada efek yang sangat luar biasa di tulang ekor Anda. Nah, mengalami cedera kayak patah kayak atau berbagai macam gangguan yang terjadi di tulang ekor Anda. Nah, gimana sih cara mengatasi cedera atau mungkin patah di tulang ekor? Inilah topik yang kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tulang. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. A.A.G. Putra Prameswara SPOT, CFAOT, FECS, IVOCA, dokter spesialis ortopedi Advanced Orthopedic Trauma dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, selamat pagi Dr. Putra, apa kabar Dok? Pagi Mas Raden, baik, sehat. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar cedera tulang ekor. Mungkin banyak yang nggak ngeh ya, kalau mungkin waktu itu pernah saya ngelihat kejadian di depan mata saya gitu. Jadi orang tuh naik motor boncengan berdua dan kayaknya satunya ngegas gitu ya. Yang di belakang jatuh terduduk dan itu kayak orangnya kesakitan luar biasa. Nggak ngerti ini jadi satu faktor risiko yang bisa menyebabkan kenapa orang bisa mengalami cedera tulang ekor atau enggak. Nanti kita bahas lebih mendalam dan penanganannya seperti apa. Kita bahas mitos faktanya dulu seputar tulang Dok. Yang pertama, nah ini stereotip banget di masyarakat kita nih percaya bahwasanya katanya tulang pria itu lebih kuat dibandingkan dengan tulang wanita. Karena secara looknya aja, secara visual laki-laki itu mungkin lebih firm gitu kelihatannya dibandingkan dengan wanita. Tapi apakah ini selalu menjadi standar bahwa semua tulang pria pasti akan lebih kuat daripada tulang wanita atau gimana Dok? Ya, secara umum memang faktanya tulang pria itu lebih kuat ketimbang wanita karena pada dasarnya ada banyak yang mendasari. Contohnya memang secara umum pria itu memiliki hormon testosteron pasti lebih banyak. Dan sehingga karena hormon testosteron tersebut pembentukan tulang itu akan lebih kuat di sana. Selain itu memang secara anatomis pria itu memiliki korteks atau lapisan pelindung dari tulang itu lebih tebal ketimbang wanita. Dan bone mineralnya tulang itu lebih padat lebih banyak ketimbang wanita. Gitu. Tapi ada nggak sih Dok case-case khusus gitu ya pada laki-laki bahwa dia tidak sama seperti laki-laki pada umumnya gitu sehingga tulangnya mungkin tidak sekuat laki-laki pada umumnya gitu? Ya itu pasti bukan hanya case-case khusus. Jadi kalau pada laki-laki yang ya nggak usah begitulah. Pokoknya secara umum manusia kalau tidak melakukan aktivitas fisik, ototnya tidak dipakai, pasti tulangnya akan lebih rapuh. Gitu. Cuman pada dasarnya memang tulang laki-laki memang dibentuk lebih kuat. Faktanya seperti itu. Oke. Nah, gini Dok. Oke, mungkin laki-laki lebih kuat dan wanita secara umum ya, kita tidak persen to persen, tapi secara umum seperti itu. Nah, akan lebih berisiko lagi nggak? Lebih rapuh lagi kalau kita bandingkan antara wanita udahlah lebih tidak kuat daripada laki-laki, plus kalau wanitanya sudah masuk menopause itu berarti lebih rapuh lagi atau gimana? Lebih rapuh lagi. Kalau dibandingkan secara umum usia baik laki-laki maupun wanita
Semakin tua pasti akan menjadi semakin rapuh. Semua manusia selama kita masih manusia pasti seperti itu. Gitu. Jadi ya, tetapi pada dasarnya memang laki-laki itu dibentuk biologisnya lebih kuat ketimbang wanita karena berbagai macam alasan. Salah satunya hormonal. Sama ini nggak dok, pengaruh nggak sama ras atau mungkin kalau di Indonesia mungkin suku atau di dunia mungkin ras tertentu yang memang secara lebih dominan laki-laki tulangnya lebih kuat atau memang seluruh ras suku juga memang mostly yang tadi dominan bahwa laki-laki lebih kuat tulangnya? Kalau perbandingannya hanya sebagai laki-laki dan wanita memang tulangnya akan lebih kuat. Ya itu memang secara dasarnya biologisnya gitu seperti ya, Dok, gitu ya? ya Mas. Cuman kalau kita ras itu kan tergantung lagi aktivitas fisiknya seperti apa. Dasarnya ilmunya adalah semakin ototnya dipakai, tulangnya itu akan semakin kuat. Oke. Jadi kalau misalkan rasnya tinggal di daerah yang memang memerlukan bertahan hidup dengan ototnya harus dipakai banyak, pasti tulangnya akan lebih kuat. Ketimbang dengan orang yang ya biasa saja, jalan biasa gitu. Ketimbang kalau dia harus berburu di hutan apa itu, pasti tulangnya akan lebih kuat. Bandingnya sama orang-orang yang di kota yang mungkin mageran gitu ya, itu beda pasti, banget ya. Jadi mungkin secara ras mungkin ada pengaruhnya, tapi lagi-lagi aktivitas fisik juga berpengaruh besar gitu ya. Sejauh mana tulang kita well trained gitu ya, benar-benar terlatih secara baik gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Olahraga berat justru akan merusak tulang. Nah ini mungkin sama yang baru saja kita bahas, bahwasanya aktivitas fisik. Nah kalau untuk olahraga kan mungkin banyak ya kayak weightlifting, weight bearing dan lain sebagainya yang membuat orang kepikirannya, kalau untuk bodybuilding yang bagus, tapi kalau berat juga lama-lama bisa rusak atau gimana? Iya ya, kembali lagi kalau kita olahraga sewajarnya, otot kita menjadi kencang, kontraksinya bagus, pasti tulangnya akan lebih kuat. Cuman memang tulang itu kan ada daya tahannya ya. Kalau terus-terus dihajar, dilakukan yang berlebihan, pasti semuanya yang berlebihan nggak bagus ya Mas ya. Jadi semakin, tapi pada intinya kalau ototnya bekerja kuat, ketegangannya bagus, kontraksinya bagus, sering dipakai, pasti tulangnya akan semakin kuat. Gitu. Ya, tapi di titik mana sih dok, orang kan kadang-kadang kita tuh mencoba adaptif dengan kondisi misal sendi tulang kita gitu ya. Sehingga ada orang tuh yang suka nge-gym atau fitness lah gitu ya. Mereka kan secara bertahap tuh dan ngerasa kayak dok kayaknya tubuh udah mulai beradaptasi dengan beban yang saya angkat gitu. Sehingga kayaknya aman-aman aja. Tapi nggak tahu suatu waktu ternyata ada cedera dan lain sebagainya di tulang sama sendinya. Di titik mana sih kalau kita bilang kayak olahraga berat itu justru bisa membuat tulang kita rusak? Itu kayak tubuh ngirim sinyal atau apa tanda gitu nggak sih dok? Jadi kalau kita olahraga ya Mas ya, nah kalau kita cedera itu kan cedera tuh nggak hanya ada di tulang ya Mas. Jadi otot bisa cedera, tulang bisa cedera, bahkan sendi juga bisa cedera. Jadi tolong jangan disamakan antara sendi cedera dan tulang cedera. Cuman apapun itu kalau kita sudah merasakan sakit itu kan alarm dari tubuh kita. Iya, menyatakan bahwa ada suatu hal yang nggak benar loh. Coba dilihat lagi apakah kita bisa teruskan atau tidak gitu. Gitu sih menurut saya. Sama mungkin ini kali ya dok ya, ada personal coach-nya mungkin ya. Iya pasti PT itu penting ya. PT penting. Jadi niatnya kan baik, mungkin sekarang kan orang pada FOMO olahraga ya dok ya. Itu sebenarnya bagus ya dok, karena FOMO-nya yang baik, olahraga sehat kan. Tapi memang semuanya harus bertahap. Dan jangan lupa untuk stretching kali ya dok ya, warming up dan lain sebagainya supaya nggak kaget tubuhnya gitu ya. Jadi bertahap sampai akhirnya nanti Anda melakukan olahraga berat dan itu justru bagus ya dok ya. Iya. Kecuali kalau sudah overuse, nah itu juga yang berbahaya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Usia, ini lagi banyak ya orang usia dan kopi ya, lagi banyak nih orang-orang coffee lover. Katanya usia dan kopi itu pasti membuat tulang jadi keropos, selain karena proses aging kali ya. Nah kalau usia dan kopi, nah kalau usia kan ya nggak bisa dihindari, tapi kalau kopi, nah ini kan banyak yang minum kopi sekarang atau gimana? Betul Mas. Jadi kopi itu sendiri kalau diminum secara biasa saja, dalam artian takarannya mungkin kalau kita baca tuh 3 sampai 4 gelas per hari, mungkin itu masih dalam tahap yang biasa ya. Itu tidak membahayakan. Cuman kalau lebih dari 4 gelas per hari atau ada yang bilang 400 mg kafein masuk setiap harinya, itu secara jangka panjang akan membuat pengeroposan tulang gitu. Ya, tetapi kalau kita 4 gelas per hari kayaknya itu udah cukup banyak ya. Lumayan sih ya. Oke. Jadi ya begitu.
begitu ya. Nah, ada nggak sih dok mungkin beda-beda kan jenis kopi itu sekarang banyak banget ya, ya gitu ya. Entah yang inilah, yang itulah gitu. Itu kan jadi kayak ya mungkin Arabica, Robusta dan berbagai macamnya. Itu kan di coffee shop banyak banget tuh gitu ya. Itu pengaruh nggak atau tetap kembali lagi tadi ke kandungan kafeinnya gitu? Oke, terus terang saya belum pernah baca jurnal mengenai macam-macam biji kopi ya, Mas. Cuman yang saya baca adalah yaitu kalau konsumsi kafein lebih dari 400 mg sehari itu membahayakan dalam jangka panjang. Nah, itu dia. Jadi boleh untuk tulang ya, Mas. Untuk tulang ya. Jadi boleh tapi jangan berlebihan ya gitu. Jadi Anda harus berhati-hati bagi Anda coffee lovers kan sekarang kayaknya penikmat kopi tuh semakin hari semakin bertambah gitu ya. Niatnya baik untuk ya menikmati seseruput kopi tapi jangan berlebihan sehingga berpengaruh pada tulang Anda. Oke, kita lanjut yang keempat, Dok. Saat retak, tulang pasti akan terasa sakit. Nah, ini kan mungkin ketika terjadi retak kan ada anomali di tulang seseorang. Nah, ketika terjadi retak, anomali itu berarti orang akan ngerasa kayak, aduh pasti sakit nih. Betul nggak sih kalau semua tulang retak pasti akan menimbulkan rasa sakit? Ya, betul sekali Mas Raden. Jadi tulang itu bukan seperti kayu atau besi ya. Jadi di dalam tulang itu ada sarafnya, ada pembuluh darahnya. Jadi kalau misalkan tulang patah, rusak, berarti ada cedera di sarafnya, di pembuluh darah. Sehingga ya saraf rusak, sakit. Dan kalau ada pembuluh darah rusak, dia akan keluar mediator-mediator radang, Mas. Nah, yang membuat sakit ya saraf tersebut dan mediator radang karena kerusakan tersebut. Jadi ya pasti sakit meskipun retak ya, bukan patah secara komplit atau parah gitu. Retak saja juga bikin sakit. Retak kalau patah kan mungkin sudah ibarat kata orang ngomongnya berpisah gitu lah ya tulangnya. Berarti kalau retak kan masih nyambung, cuman memang ada retakan di situ ya. Nah itu tuh kayak tergantung retakannya seberapa besar sehingga pengaruh pada rasa sakit seseorang nggak sih? Atau kan gini, mungkin pain tolerance orang kan beda-beda tuh dok, atau gimana? Iya, secara medis yang namanya retak ataupun patah komplit itu sama. Kami bilangnya fracture sama. Nanti ada namanya incomplete fracture ataupun complete fracture. Cuman apapun itu, kalau ada nyeri karena macam-macam lah ya, kecelakaan atau apa lain, dan nyerinya di luar normal yang pernah kita rasakan, ya memang harus diwaspadai adanya patah di situ. Meskipun tidak terjadi perubahan bentuk ya atau deformitas pada organ tersebut, maksudnya pada lengan atau kaki kita atau bahkan pada tulang punggung kita gitu. Jadi ya harus diwaspadai hal tersebut. Harus waspadai ya. Jadi memang harus berhati-hati karena mungkin kadang-kadang orang nggak ngeh bahwa mereka mengalami retak karena kalau patah kan kayak udah kelihatan banget gitu ya. Maksudnya udah lepas atau gimana. Kalau retak kan mungkin orang kayaknya nggak ada apa-apa tapi kok rasa sakit. Nah, Anda harus berhati-hati siapa tahu mengalami retak dan harus segera ditangani. Ya, oke, yang terakhir, Dok. Patah tulang pasti selalu dioperasi. Nah, ini kan banyak orang tuh ketika terjadi trauma dan lain sebagainya patahlah tulangnya. Orang tuh kadang-kadang mau ke dokter itu salah satu yang bikin takut adalah dok dioperasi nih, akhirnya banyak yang ke alternatif gitu dok. Apakah memang harus selalu dioperasi? Tidak. Oh, ya tidak selalu harus dioperasi. Kok bisa dok? Iya, jadi penanganan patah tulang setelah melewati berbagai pemeriksaan dan lain-lain, kita bisa bagi menjadi dua, konservatif dan operatif. Ya operatif ya pasti ya membuka bagian tubuh, lalu memasang implan mungkin untuk di dalam situ. Tapi konservatif itu juga tanpa membuka kulit ya, istilahnya tidak dioperasi, sehingga pada dasarnya tulang itu bisa sembuh sendiri begitu ya. Tapi dia tidak boleh banyak digerakkan, jadi harus stabil. Itulah kenapa kalau kita mau melakukan penyembuhan tulang, salah satunya harus kita fiksasi. Karena sebetulnya tulang itu asalkan dia ketemu dan tidak terlalu banyak pergerakan di patahnya, stabil begitu ya, dia akan sembuh sendiri. Nah, dokter mengoperasi itu tujuannya adalah supaya pada saat tulangnya ketemu, menyambung, stabil, bentuknya juga harus baik. Jangan sampai dia nyambung dalam posisi yang tidak baik. Jadi kenapa ada patah yang saya rasa secara foto ronsen ini bisa ya,
tidak perlu operasi. Tapi terus kalau kita lihat, oh ini kayaknya kalau dibiarkan oke lah nyambung, tapi mungkin bentuknya jelek yang akan mengganggu fungsionalnya ke depannya. Jadi ya itu operasi, itu ada hitungannya sendiri Mas. Jadi ada teoritisnya sendiri kita oh ini harus operasi, ini tidak operasi, itu tergantung nanti hasil pemeriksaan. Nah iya. Atau mungkin tergantung gini dok, bisa nggak dilihat dari kasusnya bahwa oh ini patahnya itu misalnya sesimpel kayak oh 1 titik aja dan kayaknya udahlah ini konservatif bisa. Tapi kalau udah mungkin patahnya udah agak beberapa dan into pieces lah ya gitu ya, sehingga akhirnya kayak ini nggak bisa, ini harus operatif gitu. Sebetulnya itu ada hitungannya Mas. Jadi bukan kayak ya oke lah selain feeling kita main, tapi itu ada hitungannya bahwa sudutnya, miringnya berapa, apakah ada rotasi begitu. Itu bisa kita hitung dari pemeriksaan. Ya kembali lagi, kalau untuk tulang sendiri sebetulnya selama kita stabil, tidak banyak pergerakan, tidak ada penyakit lain yang mendasari, biasanya kalau diamkan stabil, kita fiksasi, misalkan kita gips, itu bisa sembuh. Ya kita bisa perkirakan itu dari pemeriksaannya. Ya mungkin yang dasarnya mungkin ronsen ya, ronsen begitu. Nanti kalau dilihat, oh ini kita hitung, kayaknya ini bisa konservatif. Ya udah kita konservatif. Jadi tidak perlu operatif ya. Iya betul. Oke, jadi akan sangat berbeda sekali case by case ya. Case by case beda. Kondisinya mungkin berbeda satu pasien dengan pasien yang lain. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin cedera tulang ekor ya. Di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini gimana sih cara mengatasi kalau terjadi cedera tulang ekor. Mungkin banyak yang nggak ngeh, sudah pernah terjadi berapa lama dan akhirnya terjadi rasa nggak enak, nyeri yang sangat luar biasa di tulang ekor Anda. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kita masih bersama dengan Dr. AAG Putra Pramaswara, SPOT, CFAOT, FICS, IVOKA, dokter spesialis ortopedi Advanced Orthopedic Trauma dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kita lanjut lagi. Sebelum kita ngomongin cedera tulang ekor, kita tulang ekornya dulu dok. Tulang ekor, ini kan orang berkata, emang manusia punya tulang ekor ya dok ya? Gitu. Nah tulang ekor itu di mana dan fungsi di tubuh ini apa? Kan mungkin orang selama ini tahu tulang kaki untuk menopang tubuh lah, misal seperti itu kan. Nah kalau tulang ekor ini posisi di mana dan fungsi secara keseluruhan dari tulang ekor untuk tubuh kita ini apa gitu dok? Tulang ekor atau bahasa Inggrisnya tailbone, bahasa medisnya itu adalah coccygeus. Jadi tulang ekor adalah suatu tulang yang berbentuk segitiga. Dia ujung dari tulang belakang kita Mas. Dia ada di bagian paling bawah. Jadi mungkin kalau kita nggak ngeliat tulangnya, jadi kalau misalkan secara anatomis, mungkin kelihatan dari anus kita sekitar 1-2 jari di atas dari anus, dari lubang anus itu bisa kita raba. Dan fungsinya banyak Mas. Tulang ekor sendiri itu dia sebagai perlekatan dari berbagai macam otot dan ligamen pada dasar panggul, ligamen dasar panggul gitu. Yang dimana sehingga di dasar panggul itu banyak otot yang sering kita pakai. Jadi contohnya kalau kita buang air besar, buang air kecil, itu juga itu termasuk memakai otot dasar panggul ya. Sehingga fungsinya selain sebagai perlekatan otot, dia juga sebagai penopang badan kita kalau kita duduk, terutama kalau kita agak ke belakang. Nah, itu tulang ekor juga sebagai tripod gitu. Jadi ada sistem tripod tulang ekor dengan tulang duduk kita ada sendiri. Jadi ya dia banyak fungsinya. Selain itu memberikan sedikit bentuk ya penyangga untuk yaitu lubang anus kita juga. Ya meskipun sebetulnya banyak salah kaprah ya bahwa tulang ekor disamakan dengan tulang belakang kita, sehingga
Terkadang ada pasien yang berpikir kalau sakit di pinggang itu dibilangnya sakit di tulang ekor. Tapi itu saling nyambung nggak sih dok, berkaitan antara tulang punggung dan tulang ekor? Karena banyak orang di masyarakat kita juga tadi dokter sempat sampaikan, betul banyak di masyarakat kita tuh agak bias gitu ya antara tulang ekor sama tulang belakang gitu. Itu tapi ketika ada kayak rasa nyeri sakit itu dia menjalannya satu garis lurus atau enggak? Iya satu garis lurus. Tapi kalau spesifik kita bilang tulang ekor coccygeus itu tempatnya tersendiri Mas. Dia di bagian paling bawah dari tulang belakang. Oke. Jadi memang mungkin karena letaknya lokasinya saling berdekatan jadi orang agak rancu ya mana yang tulang belakang mana yang tulang ekor. Padahal mungkin punya posisi masing-masing dan fungsi masing-masing. Iya, salah satu bagian tulang belakangnya tulang ekor. Oke. Jadi memang banyak yang harus tahu bahwa ini tulang belakang, ini tulang ekor. Karena mungkin satu garis sebenarnya, bagian dari tulang belakang. Betul. Ya, oke. Nah sekarang khusus untuk tulang ekor itu sendiri, apa saja faktor yang bisa membuat tulang ekor kita oke-oke aja atau jadi masalah nih? Apakah murni karena dari trauma atau mungkin karena kondisi-kondisi khusus sehingga akhirnya tulang ekor kita jadi ada masalah dok secara umum? Iya, yang paling banyak sih sebetulnya memang trauma ya yang pernah saya temuin. Cuman ada berbagai kondisi khusus lagi, contohnya ya mungkin ada tumor, penjalaran tumor itu bisa saja membuat tulang ekor kita jadi bukan cedera rusak lah ya istilahnya. Cuman ya memang sebagian besar yang ada di masyarakat itu karena trauma. Trauma yang spesifik ya, trauma duduk ya. Jadi jatuh dalam posisi duduk. Berarti kalau tema kita hari ini adalah cedera tulang ekor, mostly adalah karena gara trauma dan posisi terduduk atau gimana? Iya, kebanyakan cedera jatuh dalam posisi duduk. Gitu. Ada sih dalam beberapa case, mungkin nggak terlalu banyak. Jadi pada perempuan terutama ya pada saat melahirkan secara normal itu kepala bayinya itu mendesak atau menekan tulang ekor sehingga ada sedikit cedera di sana. Tapi ya kasusnya jarang ya. Itu khusus untuk bayi yang mungkin babynya lumayan besar. Iya, dan mungkin keadaan maksudnya tulang belakangnya ibunya ya tulang ekornya ya agak sedikit berbeda, mungkin itu bisa saja. Kita bilang anomali atau ya lain-lain lah. Oke. Jadi sangat personal sekali kondisinya gitu ya, karena tidak bisa disamaratakan ibu hamil semuanya terus kemudian pas melahirkan pasti akan patah tulang ekornya. Jangan sampai ini lagi ibu hamil nonton terus takut normal gitu iya, enggak ya, itu beda case-nya seperti itu ya. Nah tapi ketika orang terjadi cedera tulang ekor ini kan gini dok, ini tuh saya pernah baca, nggak tahu orang atau mungkin teman saya sendiri, kayak dia pernah posisinya itu duduk bukan duduk, jatuh dalam posisi terduduk gitu ya, yang kayak besoknya ya sakit-sakit biasa aja lah. Tapi habis itu udah lama, baru muncul lagi beberapa tahun kemudian ada rasa nggak enak. Apakah bisa selama itu rasanya muncul atau gimana? Ya, terutama kita kalau bicara cedera tulang ekor, tadi kita sudah diskusi bahwa tulang ekor itu perlekatan dari berbagai macam otot dan ligamen dasar panggul ya Mas. Sehingga kalau misalkan kita buang air besar mengendan, lalu duduk atau berhubungan seksual itu kita memakai otot dasar panggul. Sehingga jika seseorang misalkan mengalami patah pada tulang ekornya dan dia memakai, jadi sulitnya adalah kalau misalkan tulang ekor tuh kan tadi saya bilang juga kalau tulangnya patah selama dia stabil tidak banyak bergerak dia akan bisa sembuh sendiri. Nah, kesulitannya pada tulang ekor ya banyak hal di hidup kita yang memakai keterlibatan tulang ekor gitu. Duduk saja kita memakai tulang ekor gitu. Bahkan tulang ekornya sendiri itu kalau kita duduk cenderung, apalagi kalau kita ke belakang itu dia kan juga untuk menumpu posisi kita. Atau pada orang-orang ya misalkan kalau otot pantatnya kita bilang tepos gitu, itu juga prominent sekali atau sangat teraba sekali tulang ekornya. Jadi ya beberapa orang agak cukup sulit tulang ekornya itu misalkan sehabis patah sakitnya
hilang sepenuhnya itu akan cukup sulit gitu Mas. Sehingga mungkin nantinya penanganannya kalau patah tulang ekor pada beberapa orang yang sakit terus-terusan kronis mungkin harus ada tindakan operatif begitu. Oke. Jadi ibarat kata kondisi fisik seseorang misal tadi kayak pantatnya yang tepos atau mungkin yang lebih ada bantalannya gitu, itu bisa jadi beda case-nya kalau orang terjatuh dalam posisi duduk ya dok? Iya betul. Oh oke. Jadi memang beberapa faktor ini bisa berpengaruh pada kalau orang mengalami trauma, ini cedera tulang ekornya bisa berisiko lebih tinggi atau enggak, itu jadi beberapa faktor yang disebutkan tadi. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cedera tulang ekor. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32644 atau di Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. AAG Putra Prameswara, SPOT, CFAOT, FICS, IVOKA, dokter spesialis ortopedi Advanced Orthopedic Trauma dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sebelum saya lupa ya, ini ada titipan pertanyaan dari penelpon yang tidak mau disambungkan ke sini, tapi titipan pertanyaan ini dok, ada orang tuanya, ibunya ini jatuh dari ranjang tidur, terus kemudian jatuh kena tulang ekornya, dan setelah itu kaki kanannya itu kebas dan susah digerakkan. Nah, ini emang cedera di tulang ekornya dan kaki kebasnya kenapa dan penanganannya seperti apa gitu ya. Ini pertanyaan untuk Mas Ganjar ya, yang malu-malu nih ngomong sama dokter di studio, gimana dok? Ya, jadi Mas Raden, kalau kita usianya 70 katanya dok, tambahan data. Jadi kalau kita mendapatkan suatu, kalau maksudnya dikonsulkan dengan pasien tersebut, sebetulnya data-datanya tidak cukup ya kalau hanya bicara mengenai sakit, pinggang menjalar ke bawah dan tidak bisa digerakkan, karena kemungkinan diagnosisnya ada banyak. Jadi alangkah baiknya sebetulnya itu pasiennya harus kita lihat langsung begitu, baru kita periksa secara langsung, karena nyeri dengan pinggang menjalar saja itu seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, mungkin ada cedera juga di bagian tulang belakang. Tetapi keluhan selanjutnya adalah terkadang pasien tidak cedera di tulang belakang merasakan hal yang atau menyampaikan ke kita bahwa ada rasa yang pinggang menjalar. Berikutnya nanti terus dibilang bahwa ada kakinya agak susah digerakkan. Nah, kebas bisa tadi itu. Ya kebas, ya mungkin ada ya tadi kemungkinan tulang belakangnya mungkin ada yang cedera sehingga menekan sarafnya. Tetapi ada juga pada pasien dengan patah pada tulang leher pahanya atau kita biasa bilang neck femur merasakan hal yang sama juga, bahwa sakit pinggang menjalar bahkan jadi kakinya tidak bisa digerakkan. Jadi memang ada baiknya pada pasien yang mengalami keluhan tersebut langsung dibawa ke dokter ortopedi mungkin ya, baiknya untuk diperiksa secara langsung. Jadi saya sendiri tidak bisa mendiagnosa bahwa apakah ini pasien benar cedera di tulang belakang atau tulang ekor atau bahkan ada cedera lain sih seperti tulang leher paha, karena banyak kejadian terutama pada usia-usia lanjut. Ya perempuan sudah menopause, bahkan ini umur 70 tahun. 70. Iya. Mungkin mengalami cedera yang mungkin di luar dari prediksi kita gitu. Jadi kita memprediksi tulang belakangnya kena, ternyata bahkan tulang leher paha atau neck femurnya patah gitu. Jadi ada baiknya untuk langsung dibawa ke dokter ortopedi. Ya. Nah, dok, semakin berisiko nggak sih kalau orang yang apalagi tadi ya yang udah usia 70-an, yang sudah lansia, ketika mungkin jatuhnya mungkin sama-sama jatuh sama orang-orang yang mungkin masih usia 20, 30 itu bisa justru jatuhnya sama tapi usia 70 kasusnya bisa lebih berat. Iya, betul sekali Mas. Jadi semakin bertambahnya usia, tulang kita akan cenderung osteoporosis, cenderung keropos. Sehingga
kadang trivial trauma, ya mungkin di umur-umur 20-30 kalau kita jatuh duduk atau jatuh miring biasa mungkin nggak akan terjadi apa-apa. Tapi pada pasien yang lanjut mungkin ya mengalami cedera lebih parah. Jadi ya sering terjadi, yang paling sering terjadi itu patah-patah di paha di bagian atas begitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Mas Ganjar dan semoga ibunya lekas sehat ya, segera periksakan ke dokter ortopedi terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena ini sudah usia 70 ya dok, jadi memang harus benar-benar penanganannya lebih intens ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang rasa, tadi kan kalau pertanyaan dari pendapun itu ada rasa kebas. Nah, itu sebenarnya rasa kebas atau mungkin gejala-gejala klinis apa sih yang dirasakan oleh si pasien ketika orang ini mungkin jatuhnya itu udah nggak tahu berapa lama yang lalu ya, berapa waktu yang lalu. Terus kemudian seiring perjalannya waktu, kadang-kadang kan tubuh kita itu mencoba mengompensasi apa yang terjadi dok. Karena mungkin tadi ya kita ngomong pentoleransi orang mungkin beda-beda. Atau mungkin bagaimana mereka menghandle rasa sakit itu. Atau mungkin ketika ada rasa sakit nggak enak mereka minum obat pereda nyeri gitu ya. Mungkin hanya sebatas ya short term aja sih gitu. Nah kalau gejala klinisnya itu sendiri, dia secara gradual, progresif, nggak bertahap, sehingga kayak awal-awalnya kayak mild aja, ringan, tapi lama-lama kok semakin berat ya, semakin berat atau gimana? Nggak, layaknya patah tulang tempat lain ya Mas ya. Jadi kalau patah tulang ekor pasti kalau benar spesifik di tulang ekor yang cedera, ya sakitnya pasti di sekitaran tulang ekor. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan gejalanya makin serius ya, entah itu infeksi ataupun apa yang lain. Jadi awal-awal pasti sakitnya spesifik di tulang ekor kita. Nah, kalau pasien datang ke outpatient, ke klinik gitu ya, ke poli, bahwa pasien akan bilang bahwa dok sakit di bagian belakang dok, di pantat. Nah, ada mungkin yang pasien yang lebih pay attention, dia akan bilang iya dok sakitnya tuh di antara kedua pantat kita, kanan kiri, di tengah-tengah. Jadi sebetulnya kalau dari pemeriksaan fisik sendiri pada pasien dengan patah tulang ekor itu meskipun pemeriksaan fisik sebenarnya kita harus periksa lebih maksudnya menyeluruh ya. Cuman ada spesifik sih yang seperti saya bilang tadi, kalau ada nyeri tekan di atas dari anus kita. Jadi 1-2 jari di atas anus, kalau kita tekan di situ itu sakit. Nah, itu kita harus curiga itu patah tulang ekor, sehingga selanjutnya kita harus pemeriksaan imaging ya, radiologi, X-ray. Memang ada keadaan-keadaan tertentu yang akan menjadi komplikasi, tapi kebanyakan tulang ekor kalau ditangani dengan baik, mungkin nyerinya akan semakin lama semakin hilang. Tapi memang karena dia merupakan tempat perlekatan dari berbagai otot dan ligamen yang saya bilang otot dasar panggul, sehingga kadang-kadang beberapa pasien memang nyerinya turun skalanya, tapi kayak ada sesuatu hal masih ada di situ gitu. Nah, memang dari awal kalau misalkan ada cedera benar di tulang ekor, yang harus dilakukan pertama ya salah satunya kita kasih kompres es gitu. Untuk menghilangkan radang di daerah situ. Karena kalau misalkan patah tulang pasti ada radang di sana. Habis itu ya pastinya istirahat ya Mas ya. Apalagi kalau melihat fungsi dari tulang ekor tersebut membantu kita untuk menopang duduk, sehingga pada saat kita duduk bahkan dengan alas yang lembut atau soft sekalipun masih akan terasa sakit, sehingga dibutuhkan alat khusus supaya tulang ekor kita tidak menekan alas ya. Jadi gimana caranya ya? Sering kita bilang bantal donat sehingga tulang ekor tersebut tuh tidak kena langsung. Jadi di bolongannya tersebut ya. Sehingga bisa diistirahatkan. Cuman memang karena dia tulang ekor itu sebagai perlekatan otot-otot dasar panggul, jadi kalau kita buang air besar, buang air kecil, itu juga pasti akan sedikit menggerakkan tulang ekor tersebut. Nah, sehingga gimana caranya supaya kita tidak mengedan atau ngeden itu ya? Supaya salah satunya adalah makan yang bisa membuat buang air besar kita tidak sulit. Itu juga. Jangan sampai sembelit ya dok. Iya.
Bisa bahaya itu ngunturnya, parah banget. Tapi dia itu nyerinya menetap atau hilang timbul dok? Karena dia cedera patah, apakah dia selalu menetap? Awal-awal mungkin menetap ya. Nanti setelah fasenya sudah lewat, fase radangnya sudah lewat, nanti sakitnya lebih terasa pada saat gimana itu tulangnya bergerak tuh yang patah ya. Oke. Jadi memang harus diwaspadai ketika sudah mulai nggak enak ya harus segera periksakan ke dokter gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar cedera tulang ekor. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. A.G. Putra Prameswara, SPOT, CFAOT, FICS, IVOKA, dokter spesialis ortopedi Advanced Orthopedic Trauma dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, udah kita lanjut lagi. Nah, setelah tadi merasa, pasti kan ada rasa nggak enak pasti dok ketika orang mengalami cedera tulang ekor, apalagi butuh untuk menopang tubuh dan lain sebagainya. Even duduk di tempat yang sofa empuk pun mungkin masih kerasa nggak enaknya. Even mungkin sudah ditopang sama yang bantal donat tadi ya dok ya, kalau memang belum ada penanganan lebih lanjut tuh. Nah, ketika ada rasa yang nggak enak itu di titik mana sih dok? Udah benar-benar harus periksa atau benar-benar kayak udah mengganggu aktivitas sehingga akhirnya kayak ya udah harus periksa, atau kayak udah ini sakitnya sangat luar biasa? Kan kadang-kadang orang kayak ya tunggu dulu deh gitu sampai di titik mana ini benar-benar udah gawat dan harus diperiksakan gitu. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang hanya patah pada tulang duduk, sebenarnya tidak akan mengancam nyawa atau bagaimana. Cuman ya memang sakit. Bahkan kalau ditanya sakitnya akan sebatas mana dok? Sakitnya bisa sakit di sekitaran pantat bahkan sampai paha karena ada penjalaran, atau bahkan bisa menjadi sulit untuk buang air besar atau buang air kecil ya, karena kalau kita buang air besar, buang air kecil jadi sakit gitu. Nah, ya pada saat itu mungkin sebaiknya dibawa ke dokter. Nah, di dokter sendiri nantinya pasti akan didiagnosis dulu, pemeriksaan, baru nanti akan dikasih obat pastinya ya, obat anti nyeri atau obat anti inflamasi, obat anti radang. Sebatas itu saja sebetulnya. Nantinya ke depannya juga pasien perlahan-lahan kalau benar itu pasti akan turun rasa sakitnya. Tapi kembali lagi Mas, jadi karena di tulang ekor itu sering kita pakai ya, jadi contohnya duduk saja, jadi kadang-kadang ada pasien yang pengennya cepat sembuh. Nah, semua pasien itu dok. Iya, jadi tidak istirahat atau bahkan memakai bantal donat itu aja kadang-kadang malu, sehingga ya mungkin sakitnya akan lama gitu. Iya. Karena diporsir ya dok ya. Iya. Jadi tidak boleh ya. Kalau dokter bilang istirahat ya rest ya, istirahat gitu ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada yang DM Instagram nih ya. Sekarang kita bacakan dulu. Ini dari Pak Kevin. Dok, papa saya usia 68. 7 bulan lalu jatuh posisi duduk. Udah diurut. Waduh. Ini kayaknya udah template banget dok gitu ya. Tapi sekarang kalau mau duduk agak rendah, duduk di tempat yang agak keras atau jongkok, dia kesakitan. Apa pengaruh ke tulang ekornya dan apakah bahaya buat lansia? Oh, 68 tahun, 7 bulan lalu jatuh dan sempat diurut nih dok. Nah itu gimana? Iya, kembali lagi yang seperti saya bilang. Mungkin saja ada patah tulang ekor, tapi tidak tertutup kemungkinan ada cedera di bagian lain gitu. Pertanyaannya kalau misalkan apakah bahaya buat lansia? Iya, lansia itu kalau misalkan ada cedera itu kita harus berpikir lebih. Jadi istilahnya lansia itu bukan tidak sama dengan orang dewasa muda ya. Jadi kalau lansia itu tidak mobile, tidak banyak bergerak, cenderung nanti akan gampang terkena penyakit yang lain gitu. Iya. Apalagi kalau dia hanya tirah baring saja tiduran, jadinya karena kesakitan ya. Jadi dia akan gampang terkena pneumonia atau infeksi paru-paru. Sehingga ada baiknya mungkin langsung dibawa ke dokter ortopedi ya. Kalau ditanya
apakah hanya cedera tulang ekor? Ya kita tidak bisa mendiagnosa hanya dengan data yang begini. Ya mau nggak mau kita harus periksa secara menyeluruh. Gitu. Tidak tertutup kemungkinan ada cedera lagi di tempat lain. Karena itu lagi lansia itu tulangnya semakin, kalau bicara tentang muskuloskeletal ya, tulangnya semakin tua akan semakin keropos sehingga tidak tertutup kemungkinan tempat lain juga ada cedera. Gitu. Oke ya. Ini mungkin challenge-nya buat anak-anak yang punya orang tua usianya lanjut dan keadaan seperti ini, challenge-nya adalah tidak hanya ngobatinya ya, ngebawa papanya atau orang tuanya ke dokter pun itu juga challenge-nya sangat luar biasa ya, Dok ya. Karena kadang-kadang orang tua tuh kayak, nggak apa-apa. Padahal anaknya udah nggak tega ngeliatin orang tuanya udah meringkih kesakitan gitu ya. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Kevin, dan semoga papanya bisa segera dibawa ke dokter ya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, dan semoga lekas sehat. Oke, Dok, tapi kalau ngomongin kayak mungkin kasusnya ini ya, lansia, penelpon kita ataupun yang Instagram gitu. Ketika terjadi jatuh, apalagi lansia gitu, orang kan bilang, tadi sempat kita bahas tulang ekor kan bagian dari tulang punggung atau tulang belakang gitu ya. Nah, orang mungkin tahu kayak di belakang itu kan bukannya ada persarafan, Dok. Takutnya nanti kalau jatuh kayak gitu bisa lumpuh nggak sih, Dok? Karena itu mungkin beberapa hal yang ditakutkan. Itu ada hubungan nggak? Oke, kalau kita bicara jatuh ya, apalagi jatuhnya dari tempat tinggi, Mas. Iya, mungkin bisa mengakibatkan kelumpuhan karena yang cedera atau ada yang patah di tulang belakang di bagian yang memang ada sarafnya, Mas. Tapi tulang ekor sendiri itu tidak keluar akar saraf di sana ya. Tapi kalau misalkan jatuh mengenai tulang belakang, iya ada cedera yang bisa mengakibatkan kelumpuhan gitu. Tapi kalau ditanya tulang ekornya saja localized, sebetulnya tidak mengakibatkan kelumpuhan. Sehingga ada baiknya kembali lagi kalau misalkan jatuh itu nggak semuanya patah tulang ekor. Jadi baiknya memang diperiksa secara benar. Ya. Nah, bisa jadi di tulang ekornya atau di tulang belakangnya. Di sebelah atasnya lagi. Ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar cedera tulang ekor. Masih bersama dengan Dr. AAG Putra Prameswara, SPOT, CFAOT, FICS, IVOCA, dokter spesialis ortopedi, advanced orthopedic trauma dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok, setelah mengalami gejala-gejala klinis dan mungkin ada orang faktor risiko udah pernah jatuh dan lain sebagainya, untuk pemeriksaan biasanya dia untuk menegakkan diagnosis bahwa ini beneran cedera tulang ekor, dia apakah tadi dari yang diraba di lubang anusnya untuk kemudian ini sakit berarti ada masalah di tulang ekornya, atau ada pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis bahwa ini benar-benar ada cedera atau patah? Oke, kalau kita memeriksa pasien itu pasti dari awal kita tanya-tanya dulu ya, Mas, ya, wawancara ke pasien, ada sakit di bagian mana. Itu ya untuk tulang ekor sendiri khas bahwa sakitnya yang di bagian paling bawah dari punggung di antara dua pantat. Lalu iya mungkin kalau cederanya nggak terlalu besar atau patahnya tidak terlalu parah gitu, mungkin sakitnya ya terlokalisir, tidak sampai menyebar ke tempat lain. Lalu dari pemeriksaan fisik ya itu ada nyeri tekan, Mas, di atas anusnya ya. Tetapi kemungkinan pasti akan kita lakukan pemeriksaan penunjang, jadi ronsen. Jadi kita akan spesifik melihat di bagian tulang ekor tersebut, gitu. Ronsen ataupun ya kalau emang tidak terlihat dari ronsen mungkin kita CT scan gitu. Tapi ya biasanya dari ronsen, kalau ronsennya cukup baik bisa kelihatan itu ada patah atau tidak. Nah, untuk penanganannya setelah ketahuan bahwa ini ada patah, biasanya penanganannya beda case atau gradingnya atau gimana? Jadi sebagian besar untuk patah tulang ekor tuh tidak perlu dioperasi. Jadi ya awal-awal pasti ya pemberian obat, tentunya yang tadi saya bilang obat analgetik, anti nyeri apa anti radang. Lalu habis itu kompres dengan es
ya antara 15 sampai 20 menit, 4 sampai 5 kali sehari. Selama kurang lebih 3 hari ya. Terus habis itu modifikasi duduknya untuk sementara dengan bantal donat. Baru habis itu kita observasi ke depannya seperti apa. Memang ada beberapa teknik ya, kalau misalkan patah tulang ekor tersebut itu terlalu displace ataupun bergeser terlalu jauh, nanti mungkin tidak operasi, tapi ada cara metodenya sendiri. Lalu ada kalanya kalau patahnya tuh tidak sembuh-sembuh dengan konservatif, barulah kita operatif. Jadi ada namanya koksigektomi. Jadi patahan tulang ekor tersebut kita ambil. Gitu. Dari penelitian sebagian besar yang dilakukan koksigektomi tersebut itu hilang sepenuhnya rasa nyerinya. Tetapi sebetulnya sebagian besar cukup dengan penanganan konservatif. Nah, sebenarnya kan banyak ya di luar sana mungkin kayak takut operasi, ya udah konservatif. Cuman mungkin kalau konservatif dia takes time-nya agak lebih lama nggak sih dok untuk proses recovery-nya? Iya, semuanya tuh ada kelebihan dan kekurangannya ya Mas ya. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah konservatif, ya kan kita tidak akan melakukan pembedahan sehingga tidak ada luka di badan. Dan terus terang kalau operasi di bagian sana cukup sulit mungkin ya, karena itu dekat dengan anus sehingga kedepannya setelah operasi itu agak cukup sulit. Tapi sebetulnya untuk patah tulang ekor sendiri itu kita bisa tangani lebih banyak dengan konservatif. Jadi seperti pertanyaan tadi, apakah semua patah harus dioperasi? Ya itu tidak semuanya. Tidak semuanya ya. Iya. Berarti selama masa konservatif itu proses recovery-nya kan pasti ada rasa-rasa nyeri. Berarti itu diatasi dengan simptomatik aja ketika muncul rasa nyeri ya udah analgetik gitu atau gimana? Ya. Pada fasenya, pada fase radang ada namanya. Kalau kita cedera patah tulang itu ada fase-fase Mas. Jadi kalau misalkan fasenya lagi fase radang, biasanya kita kasih obat anti radangnya itu diminum untuk tiap hari. Ya untuk mencegah nyeri yang terlalu berat atau bahkan memperingan reaksi radang tersebut sehingga tidak menambah rasa sakitnya. Tetapi setelah itu, setelah beberapa lama, kadang-kadang ada dokter yang ya udah coba kita fisioterapi ya. Dan nantinya pun akan ada observasi lagi. Kalau dari foto ronsen apakah sudah terlihat tulang yang nyambung atau belum, itu juga kedepannya pasti akan ada observasi lagi. Oke, jadi selama evaluasi dan observasi. Evaluasi dan observasi akan terus dilakukan gitu ya, selama masa perawatan atau pengobatan konservatif itu ya, karena akan dilihat ini progresnya sudah seperti apa, sehingga mungkin nanti ketahuan nih ini apa-apa saja yang harus dilakukan ya. Oke, terima kasih Dr. Putra hari ini. Kita banyak bekal ilmu nih ya untuk Anda mungkin pemirsa yang di rumah yang pernah posisi jatuh dan terduduk dan ngerasa nggak enak, harus segera diperiksakan, jangan nunggu nanti-nanti ya. Oke, terima kasih dok. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Putra, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Mardias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda, jaga kesehatan tulang ekor Anda supaya tidak mengalami cedera. Kalaupun mengalami cedera, segera ke dokter ortopedi terdekat untuk mendapatkan penanganan. Sampai jumpa.